Apa sih yang ada di benak kalian jika mendengar kata COVID-19? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. 9 orang, 21 hingga 22 kasus Juli. kematian bertambah, Jakarta berada di posisi 1.747 ketiga, jiwa, mencatatkan sehingga 190 total pasien Virus ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Pada umumnya, masa inkubasinya sekitar 1-14 hari. Gejala umumnya yaitu demam, batuk dan pilek, serta gangguan indera perasa dan penciuman. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Berikut situasi data sebaran COVID-19 terbaru di Indonesia. Sebenarnya, apa sih alasan penting untuk kita mengetahui atau menyelidiki virus corona ini? Iya, apa ya alasannya? Nah, jadi gini Ngap, menurut WHO ada 3 alasan penting untuk mengetahui virus corona ini. Yang pertama, mencegah virus yang sama menjangkiti manusia. Mengetahui seluk-beluk dari virus yang menjangkiti populasi manusia akan mencegah pandemi global dengan jenis virus yang sama. Yang kedua, memahami penularan. Dengan mengetahui mekanisme penularan virus ini, kita bisa memahami bagaimana virus ini menular, sehingga kita mungkin bisa mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang ketiga, mengembangkan pengobatan dan vaksin. Meski vaksin COVID-19 sudah ditemukan dan program vaksin sudah dijalankan di beberapa negara, penelitian dan pengembangannya tetap perlu dilakukan. Terus, apa sih dampaknya, Ngaps? Jadi gini, dampak dari adanya wabah COVID-19. Yang pertama, dampak di bidang sosial. Dampak COVID-19 di bidang sosial adalah masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah saja untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Akibat dari hal tersebut, interaksi sosial antar masyarakat pun jarang terjadi dilakukan karena masyarakat diminta untuk menjaga jarak secara fisik atau isolasi mandiri. Yang kedua, dampak di bidang ekonomi. Dampak di bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang mengelambat. Hal tersebut dipicu dengan adanya kebijakan perbatasan sosial yang membuat aktivitas ekonomi terhambat. Dan yang terakhir, dampak di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, wabah COVID-19 memberikan dampak seperti pembelajaran yang semula dilakukan tatap muka menjadi pembelajaran full di rumah atau daring. Sistem pembelajaran ini sering mengalami kendala seperti ada anak-anak yang kurang pengetahuan tentang teknologi. Selain itu, siswa menjadi tertekan dan mempengaruhi kesehatan mental mereka karena saat pandemi, mereka diharuskan tetap di rumah saja dan membuat para siswa kehilangan waktu dan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman dan dapat mengurangi interaksi sosialnya. Mitigasi dari adanya COVID-19. Yang pertama, diberlakukannya PPKM atau PSBB. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat guna untuk menghindari serta mengendalikan laju penularan angka COVID-19 serta untuk menjaga kehidupan masyarakat. Yang kedua, diadakannya vaksin gratis untuk seluruh masyarakat. Pemerintah secara cuma-cuma memberikan target vaksin 2 juta dosis dalam sehari. Namun, dalam proses pelaksanaannya, banyak sekali masyarakat termakan hoax yang beredar di media sosial. Untuk melawan hoax tersebut, pemerintah memberikan edukasi dari manfaat vaksinasi COVID-19. Edukasi tersebut diunggah di situs-situs resmi pemerintah, di antaranya seperti merangsang sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko penularan, dan mencapai herd immunity atau kebal terhadap penyakit menular. Terakhir, mematuhi protokol kesehatan. Meski vaksin telah diberikan, bahkan telah ada vaksin booster untuk penguat bagi kalangan petugas medis, pemerintah tetap menggalakkan masyarakat dari lapisan teratas hingga paling bawah untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.
di antaranya cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mitigasi ketika terkena COVID. Yang pertama, physical distancing. Dikenal juga sebagai social distancing, merupakan upaya menjaga jarak fisik dari orang lain untuk mengurangi tingkat infeksi. Yang kedua, isolasi mandiri. Dengan berdiam di dalam rumah sebanyak mungkin dan berusaha menghindari kontak dengan orang lain. Yang ketiga, karantina. Memisahkan sepenuhnya dari orang lain. Karantina diperlukan ketika seseorang terinfeksi COVID-19 dan lebih parah kondisinya. Kesimpulannya adalah, kesiapan mitigasi wabah menjadi urgensi di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Upaya mitigasi wabah akan sangat berguna untuk merencanakan langkah berikutnya. Dengan menerapkan mitigasi pandemi COVID-19 seperti yang sudah dijelaskan, diharapkan dapat menekan angka resiko penularan COVID-19. Upaya ini dilakukan secara perlahan dan hati-hati, sebab akan dibutuhkan waktu yang agak lama untuk keluar dari status pandemi. Tentunya, semua orang diharapkan untuk mempersiapkan diri agar bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 nantinya. Oleh karena itu, kita tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, menerapkan gaya hidup sehat seperti makan makanan bergizi, rajin olahraga, dan cukup istirahat.